duduk di masjid niat i'tikaf ya, dari kita duduk masuk sini sampai akhir dihitung ibadat sama Allah Ta'ala i'tikaf. Ini masing-masing dari antum ya. Saya nawaitul i'tikaf duduk di masjid, saya niat i'tikaf dalam hati selama duduk di masjid karena Allah Ta'ala. Alhamdulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Ma ba'd, ma'asyiral hadirin, wabil khusus pada ketua masjid kita yang telah mengizinkan kita untuk mengisi burdah di Masjid Al-Maskuriyah Al-Ustaz Rajali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan usianya, Allah taala sehatkan badannya, dan segenap para habaib, para asatidz di sini yang mohon maaf saya tidak bisa sebut namanya satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi ta'zim hormat pada antum sekalian yang hadir. Alhamdulillah majelis burdah telah kembali kita rasakan. Mudah-mudahan berkah-berkah yang kemarin sempat stop Allah Subhanahu wa taala turunin lagi, kucurin lagi buat kita dengan barakah burdah yang setiap malam Jumat kita baca. Amin ya rabbal alamin. Melanjut daripada bacaan kitab Safinatun Najah, di mana di sini batas tentang menjelaskan nawaqidul wudu. Ya, nggak tahu ini kelebihan, nggak tahu kurang, mau nanya juga aneh yakin antum juga pada nggak tahu kali. Ya, apa ada yang ingat bab terakhir dari Safinatun Najah? Hah? Kalau enggak ya udah kita seperti tanda yang ada di sini, faslun nawaqidul wudu arba'atu asya. Perkara penting buat kita mengetahui hal-hal yang membatalkan wudu 4 macam doang. Keluar dari 4 ini maka itu tidak batal. Yang kemarin-kemarin kita nggak tahu kalau kita makan batal nggak wudunya, ya, atau kita minum batal nggak wudunya. Nah sekarang dengan penjelasan bab nawaqidul wudu kita bisa tahu mana yang batalin, mana yang kagak. Nawaqidul wudu arba'atu asya, hal-hal yang membatalkan wudu 4 macam. Al-awalu al-khariju min ahadis sabilain min qubulin aw duburin rihun aw ghairuhu. Ya, wudu perkara penting. Orang kagak wudu maka salatnya kagak sah. Orang wudunya batal maka salatnya juga kagak sah. Jadi perlu tahu nih. Yang pertama, keluar sesuatu dari 2 jalan. Ya, dari pepengnya atau dari bahasa orang bagusan bolnya, dari dubur, kemaluan depan atau kemaluan belakang. Salah satu aja itu keluar, nggak mesti dua-duanya keluar. Atau keluar rihun, ya, au ghairuhu, yang keluar itu angin atau selainnya. Apaan aja pokoknya keluar dari kemaluan depan atau dari kemaluan belakang, segala sesuatu kecuali air mani maka batal. Ya, keluar ini keluar baterai. Ya, mungkin dia lagi lagi tidur di jejelin baterai sama temennya, telan. Ya, sholat subuh, sebelum subuh dia wudu, pas wudu ya keluar tuh dia punya dari kemaluan belakangnya. Orang bilang pengen buang air besar, baterai, bukannya kotoran, baterai. Ya, hadis banget tuh punya teman begitu tuh. Keluar tuh nggak batal. Pokoknya apa aja keluar dari kemaluan depan, kemaluan belakang maka batal hukumnya. Batal ya. Biasanya yang keluar dari belakang itu kan kalau nggak pupnya sama kentut. Ya, ini enggak. Dari depannya malah keluar angin, batal juga. Pokoknya apa aja dari depan belakang keluar batal wudunya. Ya, rihun aw ghairuhu illal maniyah, kecuali air mani. Kalau air mani yang keluar enggak batal wudunya. Ya, wudunya enggak batal tapi wajib mandi. Ya. Orang kata berarti sama aja bohong dong. Ya, sama aja bohong. Ya begitulah. Ya, ini menandakan kalau yang namanya air mani itu tidak membatalkan wudu, tapi mewajibkan mandi. Ya. Asani yang kedua, ya. Jadi ingetin tuh, 1, keluar apa aja tuh.
Keluar apa aja dari depan atau belakang selain mani batal. Yang keluar darah, yang keluar batu, ya, keluar angin, atau terbalik, depan mestinya keluar air pipis, ini kagak, terbalik. Ya, pokoknya apa aja keluar bentuknya. Nadiran kana au ghaliban, baik yang keluar itu sering seperti ya kalau dari depan pipisnya, dari belakang pupnya atau kentutnya, ini terbalik. Atau yang jarang seperti nanah, mungkin darah, kayak dari dua jalan, maka batal dia punya wudu kecuali air mani. Asali yang kedua zawalul akal, hilang akal, hilang daya pikirnya, ya, hilang daya pikirnya, daya pembedanya. Binaumin tersebab tidur, orang kalau tidur itu akalnya hilang. Au ghairihi atau selain daripada tidur, mabok kayak pingsan, ayan itu hilang. Dia punya daya pikirnya. Dalam arti kalau diajak ngobrol dia kagak sadar, ya, dia nggak tahu, maka orang itu dianggap hilang akalnya. Kalau lagi begitu batal wudunya. Kalau ente lagi ngobrol sama kawan-kawan, kriip-kriip mata ente, diajak ngobrol masih nyambung, itu belum tidur, belum batal ente punya wudu. Tapi kalau udah hilang, diajak ngobrol kagak nyambung, ya, hilang tuh akalnya, maka batal dia punya wudunya. Binaumin dengan tidur, au ghairihi atau selainnya, ayat, pingsan dan semacamnya, mabok, batal dia punya wudu. Illa nauma qaidin mumakin maq'adahu minal ard, kecuali orang yang duduknya begini nih. Ya, kayak Ustaz Sigit duduknya begini, mumakin maq'adahu. Dia punya pantatnya itu mantep di alas, ya. Minal ard artinya kagak enggak renggang. Ya kayak kita nih sekarang duduknya namanya mumakin nih. Kalau duduknya enggak mumakin tuh duduknya kayak orang begini nih tuh. Ya, jadi ada celah. Ya, ada celah bisa keluar angin dari kita punya pantat. Tapi kalau duduknya rapet, dia tidur, kagak usah pakai apa namanya, nggak sadar, dia mimpi artinya, ules banget dia tidur, ngorok, lagi Jumatan dia ngorok, ya, atau komat, batal apa enggak tuh, hilang nggak daya akalnya dia, hilang tuh, zawal akalnya. Tapi karena duduknya dia mau makin, duduknya dia kagak begitu tuh, ya, maka orang itu tidak batal wudunya, sekalipun ngigo, ya, sekalipun mimpi. Kalau kata Ustaz siapa itu bilang mimpinya ngelanjutin Jumat yang kemarin, ya, saking apa? Saking pulas ya Jumat ini dia mimpi begitu, Jumat besok dia mimpi kayak gitu lagi, mimpinya lanjutan yang kemarin. Ya, pulas bukan main pulasnya tuh, gak usah didengerin khotbahnya, ya, nggak didengerin sama dia. Bangunin akhirnya komat, langsung sholat, nggak apa-apa, ya, sholat nggak apa-apa itu sholat. Kenapa? Karena wudunya tidak batal. Padahal zawal akal, hilang dia punya akalnya, tidur, ules tidurnya, ya, pengorok. Kenapa nggak batal? Karena mumakin maq'adahu minal ard, ya, karena dia duduknya mantep. Kecuali pas dia dibangunin, tahu-tahu posisinya dia begini, ya kan, orang tidur kan banyak actionnya, ya. Ada begini begitu, tiba-tiba pas dibangunin bangun tahu udah begini, batal, ya. Ditaruh aja pecinya di sini, kalau nggak mau dicidekin tempatnya, ya, taruh pecinya di wudu, nggak apa-apa, jangan paksa aduh, daripada gua nggak ada tempat, nggak ada dapet tempat sini, biarin dah gua sholat aja, bahlul namanya itu, orang sholatnya kagak sah, mawat tempat daripada sholatnya kagak sah, ya. Itu orang-orang dulu tuh dicidekin, pecinya ditaruh sama dia, ya, pecinya guys, jadahnya. Kalau sekarang handphone kali, kalau dia berani, ya, di sholat kagak pakai peci, ya, handphone kalau berani. Nah, orang kayak begitu tuh lihat duduknya, kalau dibangunin, pas dibangunin duduknya masih begini, biar kata ngorok. Jadi tanya tadi, khotbah temanya apa? Orang mimpi lagi seru banget itu, bukan lama dikit, ya, bukan lama dikit, lagi nanggung tuh. Batal nggak? Lihat dia posisi badan, posisi duduknya. Kalau duduknya dia masih begini posisinya, lanjut dia sholat, nggak batal dia punya wudu, ya. Nah itu dua baru tuh, ya, zawalul aqal binaumin ghairihi. Asalis lalu yang ketiga, iltiqa ubasyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyain min ghairi hailin. Lalu yang ketiga yang batalin wudu, nempelnya dua kulit laki-laki perempuan yang bukan mahramnya. Ya, kita sama istri kita, ente sama pacar ente kalau punya, itu bukan mahram tuh. Bersentuhan kulit dengan yang bukan mahram kita, ya, ajnabiyin kabirin, dua-duanya bukan mahram dan sudah dewasa,
min ghairi ha'il, tanpa adanya alas, langsung bersentuhan kulit, batal dia punya wudunya. Ya, kecuali 3 dari anggota badan, kuku, gigi, sama rambut. Ya, sepupu kita tuh ngebatalin wudu tuh sepupu, artinya boleh kita nikahin. Kadang-kadang orang nggak tahu mana mahramnya mana bukan. Ente punya paman, aman ente deh, paman kandung, ya. Paman ente nih, paman kandung ente punya istri ente itu bukan mahram ente. Istrinya paman ente bukan mahram ente. Ente salaman sama dia, batal nggak wudunya? Batal. Biar ngerti tuh. Ya kadang-kadang dipikir masih saudara, emang saudara, deket zawil arham. Bukan zawil arham, masih korobat dia. Cuman kadang-kadang begitu tuh, ya. Kudu ngerti tuh, ya. Kita punya paman, ya. Paman kita punya istrinya paman kita itu bukan mahram kita. Ente lagi ada wudu salaman sama dia, batal wudu ente. Sama sepupu gitu juga, ya. Ingat mahram tuh ada 11 dalam kitab fikih Durusul Fiqhiyah tuh 11. Ibu kita, adik kita, anak kita, bibi dari pihak bapak, bibi dari pihak ibu, ya. Terus anak tiri, mertua, menantu, ya. Itu yang mahram. Selain daripada itu batal ente punya wudu sama sepupu, ya. Kalau kita salaman atau bersentuhan kulit sama dia, maka batal wudunya. Yang punya istri itu bersentuhan kulit sama istri, batal wudunya. Kecuali sama-sama pakai baju. Ente colek bajunya dia tuh, nggak bersentuhan langsung sama kulitnya, nggak batal. Atau yang ente sentuh kukunya dia, iseng kali itu orang, ya. Kukunya dipegang sama dia, nggak batal. Nggak mesti kuku sama kuku, ya. Nggak mesti kuku sama kukunya atau rambutnya dipegang. Bikinin kopi lama banget. Habis sholat, bini ente bikin kopi apa? Ya, dibetok dikit palanya, jangan tapi ya. Kita punya empok, lagi emak, jangan ya. Bikin diri kopi. Ada wudu, kita pegang. Kalau apalagi adik sama anak itu bukan istri deh, ini kita bicarakan istri. Istri itu bukan mahram. Ya, definisi mahram tuh gampangnya gini, orang yang tidak boleh kita nikahin. Orang yang nggak boleh kita nikahin, maka kita bersentuhan sama dia nggak batal. Ya, dan tadi tuh yang orang-orang kagak ngerti itu biasanya sepupunya, ya dipikir saudara, emang saudara, tapi ngebatalin tuh, dan dia boleh kita nikahin kalau dia mau, ya. Itu kalau bersentuhan kulit laki perempuan tanpa ada hail, tanpa ada dinding, maka ngebatalin wudu. Kalau mahram, ya mahram itu tidak batalin wudu. Kalau yang ajnabi batalin wudu, dan kalau kita salaman sama dia itu haram hukumnya. Kadang-kadang kita bisa dibilang sombong, ya. Kita punya paman kita punya istri, kita nggak salaman tuh sama istri paman kita, padahal tujuan kita nggak salaman itu karena emang dia bukan mahram kita, ya. Kalau itu nggak salaman sama dia, bilang apa? Dibilang sombong, ya, sama orang tua bukannya salaman, ya. Padahal dia nggak ngerti, ya. Tapi kalau udah begitu gimana dalam masalah lebaran, ya udah itu istighfar dah, habis salaman istighfar, ya. Kadang-kadang kita mau pertahankan apa yang udah punya, ilmu yang udah kita dapat di kalangan itu masih awam, ya udah salaman deh, ya. Ini bukan yang nganjurin untuk salaman, pokoknya yang bukan mahram kita kalau kita bersentuhan sama dia hukumnya, kecuali istri, hukumnya itu haram. Haram itu perbuatan dapat dosa kalau kita kerjain sebenarnya. Jadi perkaranya bukan masalah batal wudu doang, ya. Kita salaman sama sepupu kita itu bukan batalin wudu, salaman sama dia juga haram hukumnya, ya. Tapi kalau kita nggak begitu, kita nggak salaman, apalagi lagi lebaran, dikata sombong kita. Padahal kita pengen menjalankan tuh syariat. Nah itu gimana tuh? Ya udah kita istighfar dah, salaman dah setahun sekali, ya salaman dah, biarin istighfar. Yang penting hilangin tuh syahwat dalam diri kita, ya. Ini bukan yang nganjurin, cuman ini perkara yang sering terjadi, ya. Apalagi sama teman kita, itu teman kerja, kadang-kadang kalau nggak salaman, kata sombong sama dia. Kalau mau begini, gitu ya. Pas banget lagi corona nih, ya. Corona nggak boleh begini katanya. Begini dia sama-sama juga dempet, ya. Salam yang tadinya begini menunjukkan keramahan begini. Corona ngajarin kita untuk apa? Gontok-gontokan, gitu salaman itu,
Ya sama aja nyentuh padahal. Arabi masuku bulil adami au halqati duburihi bi batni raha au butunil asabi. Yang keempat yang ngebatalin wudu menyentuh kubul, kemaluan depannya manusia. Enggak kemaluan kita doang, hati kemaluan anak kita, adik kita, mak kita lagi nonton RCTI apa itu sinetronnya si Bali itu, ya. Lagi nonton anak-anak, adiknya mau berak, ya. Adiknya mau berak, minta apa ya? Minta cebokin, tolong cebokin, mak lagi nanggung banget ini, nungguin iklan. Adiknya kagak mau nungguin iklan, nih orang udah kelar. Ya, akhirnya kita cebokin, mak pengen sholat ini udah, cebokin dulu. Itu cebokin, habis cebokin tuh, ya batal ente punya wudu. Kalau bersentuhan tuh, ya kubulnya ente pegang, hati kubul anak ente atau adik ente. Yang kecil bukan kita, tapi kita nyebokin dia, kita pegang tuh pepengnya dia, atau kita pegang duburnya dia, batal kita punya wudu tuh. Ya, bebat direkam abutunil asabi. Orang kagak ada yang ngerti itu kadang kalau kagak ngaji dipikir anaknya cebokin sama dia, padahal itu membatalkan. Pokoknya kemaluan depan punya kita kayak atau punya orang lain, bahkan yang udah terpotong, udah terpisah sama badannya. Umpama begini nih, zakar nih, nemu itu di jalanan. Alin teh biasanya Tanjung Barat bikin apa? CR-CRan pakai paku. Pas ente gituin, wah ternyata ente nemuin ituan. Apa namanya? Takol beduk. Ya. Ente liatin bentuknya ini kayak barang gue ini. Ya. Ternyata di sore emang lagi olah TKP. Mencar. Ya. Pak ini masih bagian mayat ini. Oh iya, itu lagi dulu batal. Gara-gara megang zakar. Ya, kecuali itu zakar enggak berbentuk lagi. Pas ente pegangnya apaan ya? Ya enggak lama dibilang, "Oh, ini sambungan pepeng nih dari orang yang tadi nih meninggal nih." Coba pasti disambungin benar. Kita tapi enggak tahu tadi itu zakar apa bukan, enggak batal. Karena nama zakar itu udah hilang dari sebutannya. Beda lagi kalau disambung-sambunginnya. Tapi kalau kita tahu oh, ini zakar, bentuknya kayak zakar, kita pegang lagi wudu batal. Apalagi kemaluan kita, kemaluan orang aja batal, kemaluan terputus batal. Kecuali kubulnya binatang, kalau binatang nggak ngebatalin, ya. Walaupun ada khilaf mengatakan katanya batal juga, ya. Tapi yang mu'tamad nggak ngebatalin. Nah itu permasalahan hal-hal yang membatalkan dulu dari yang 4 tadi kesimpulannya. Yang pertama keluar sesuatu dari salah satu 2 jalan depan belakang apa aja kecuali air mani. Yang kedua hilang akal tersebab tidur atau selainnya. Tapi ada tidur yang tidak membatalkan tidur yang tadi tuh ya. Tidur orang yang memantapkan dia punya dudukannya nggak ada celah, ya nggak ada celah biar sampai ngorok, sampai mimpi, sampai ngigo, ya sampai ngigo, bukan hilang lagi akalnya itu. Ya udah nggak sadar dari alam bawah sadar, nggak batal selama tidurnya kayak gitu. Yang ketiga bersentuhan, kulit langsung, kulit ketemu kulit laki perempuan yang sudah dewasa, ya yang sudah dewasa. Sama anak kecil gimana? Sama anak kecil, anak kawan kita, lihat ya kalau dia sudah dewasa, sudah head, batal dulu. Kita salaman sama dia. Ini belum head anak-anak SD, cuman anak-anak SD kan sekarang gede, ya udah gede, udah bisa timbul syahwat ente ngelihat dia. Kalau timbul syahwat ente salaman sama dia, ente pegang dia dalam keadaan dulu batal dulu ente. Ya jadi nggak mesti dalam patokan head, ya. Walaupun dia belum head tapi sudah digemari, artinya udah timbul syahwat melihat dia, maka batal. Perempuan kayak laki-laki gitu juga, laki kepada perempuan gitu, perempuan kepada laki begitu juga. Jadi jangan sembarangan anak kecil, wah nggak apa-apa, masih kecil. Kalau dia udah punya nafsu gara-gara ngeliat tuh anak perempuan, bagi anak sekarang udah bisa dandan, batal nanti punya wudu. Ya jadi jangan sembarangan. Tuh timbul syahwat tuh. Kalau nenek-nenek gimana buat tua banget? Nenek-nenek buat tua banget, nggak ada syahwat ente ngeliatnya dia. Ya gimana? Tetap batal. Ya udah tua banget itu, ya batal tetap. Ini patokan yang belum dewasa tapi ngebatalin itu artinya kalau dia punya apa namanya daya tarik, kita ini ngelihat dia itu timbul syahwat maka batal. Jadi kalau udah tua apa lagi? Ya ente nggak demen tapi kakek-kakek doyan, ya. Likuli sakit lakit, ya ada yang jatuh ada yang mungut. Ente ngeliat perempuan udah tua maka gak nafsu, tapi kalau kakek-kakek nafsu, ya.
Tuh 3. Yang keempat apa tadi? Menyentuh kemaluan depan atau kemaluan belakang dengan telapak tangannya, punya kita atau punya orang lain. Nah itu ngebatalin. Selain daripada itu nggak batal. Kayak orang kata sholat batal digodain mulu, lagi sholat digodain mulu sampai 3 kali, mau batal dulu enggak? Dulu begitu tuh, sholat 3 kali apa namanya takbir kagak jadi mulu, nggak batal wudunya. Makan kayak pokoknya selain daripada 4 ini nggak batal wudu. Ya, sekali itu 4, selain dari 4 nggak batal wudu. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Rabbana tarafna bi'anna qatarabna wa annana azrabna ala ladha ashrafna wa tub alaina tawbatan zil wasur lana al-awrati wa amini rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa zairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw sohbah wal muslimin ajma amina rabbi asma fadlan wa judan anna la biktisabin minna bil mustafa rasulih ahwa bi kulli